Oke ya, jadi ada subjek, ada predikat. Subjek itu IUDC dan penjabarannya ya. Oke, predikat itu kata kerja. Oke, ketika kita membahas tentang subjek, maka ya bisa mengacu ke ini juga ya. Sesuatu yang kemarin kita cuma bahas IUDC, ibarat kata-kata, tetapi sebenarnya subjek itu juga bisa mengacu ke yang namanya determiner. Kita kayak kemarin sudah sempat singgung ya kata this, that, this sama those. Nanti diikuti kata benda itu bisa jadi subjek dalam sebuah kalimat. Jadi subjek sebuah kalimat itu tidak melulu cuma orang, tetapi bisa benda mati, benda hidup. Ketika dia posisikan di depan, setelahnya ada kata kerja, maka itu pasti adalah subjek. Tidak peduli itu entah itu orang, entah itu benda dan sebagainya ya. Nah, terus misal ketika this kemarin kan diikuti benda yang tunggal ya. Nah, this book, buku ini. Terus kalau buku-buku ininya banyak ya, buku-bukunya banyak, maka these books. Nah, jadi this book tunggal ketemu tunggal. Kalau buku-bukunya ini yang banyak, maka these books. Nah, jadi this pasti diikuti jamak, bendanya pasti ikut jamak. Terus itu that book for example, buku itu satu. Kalau buku-buku itu that books. Those books ya, maaf ya. That book, buku itu. Kalau buku-bukunya banyak, itu buku-buku yang banyak, maka those books. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau this sama that itu tunggal, kalau this sama those itu jamak ya. Jadi ini nanti diikuti benda yang tunggal, this student, that student. Tapi kalau muridnya banyak, these students sama those students pakai S. Terus aku diikuti oleh posesi pronoun yang namanya adalah kata ganti kepemilikan. Nah, kemarin kan sempat kita bahas tentang kepemilikan ya, kayak my, your, his, her, our, its, their dan sebagainya. Ketika diikuti non, dia bisa juga jadi subjek. My books, my book, my friend, my family, our classroom, your brother, your sister, ya dan sebagainya. Asalkan nanti setelahnya dikasih kata kerja, dia bisa jadi subjek. Terus kalau objek, nah kalau tadi subjek, kalau objek maka sesuatu yang dikenali, ya, yang biasanya dia letaknya setelah kata kerja. Nah, bisa berbentuk noun itu berarti dia bisa benda hidup atau benda mati ya. Misal, I eat an apple, saya makan apel. I watch a movie, I teach students. Nah, misal seperti itu. Jadi objek itu ya bisa orang, bisa benda. I love you, I see you, you love me, you love her. Dan itu kan ya bisa. Her di situ juga bisa jadi objek. Nah, tetapi dia bentuknya adalah pronoun. Jadi objek itu ya tidak perlu hanya benda, tetapi kayak bisa kayak kata me, you love me, you love her, you love him, you love us, you love them misalnya, itu bisa jadi objek juga. Ya, jadi objek tidak perlu cuma benda mati, tapi juga benda hidup. Seperti itu. Nah, terus kita ke sini. Kata keterangan tempat. Kalau yang namanya kata keterangan tempat berarti menunjukkan posisi ya. Kalau kalimat kan misal dulu mungkin kalau masih ingat itu kan ada subjek, ada predikat, ada objek, ada keterangan tempat. Nah, kalau bahasa Indonesia. Nah, di situ sesuatu yang menunjukkan tempat, entah itu tempat yang sudah spesifik atau tempat yang mungkin belum spesifik. Tempat yang spesifik itu bisa katakanlah classroom, bisa katakanlah Jakarta, bisa katakanlah sesuatu sudah spesifik itu misalkan market ya. Terus apa tempat yang memang dia sudah pasti bus station. Nah, atau tempat sesuatu yang dia menunjukkan lokasi tetapi masih belum spesifik here di sini.
Kalau there di sana. Jadi kalau mengatakan di sini nggak usah pakai in here, here saja artinya sudah di sini ya. Jadi kalau misal di sana bukan in there, tetapi in there saja dia sudah menunjukkan nah di sana ya. Jadi bukan in there, in here langsung pakai there. Pergi sana, go there. Misalnya masuk sini come here, bukan come in here. Nah, jadi seperti itu ya. Terus in and on yang menunjukkan in and on. Above itu di atas, in front of di bukan in front of apa? Di depan ya. Oke. Terus kalau misal near dekat, kalau far away jauh. Terus kalau misal ini nih below sama under artinya sama, di bawah, behind di belakang, di side, di samping, inside, di dalam juga, outside, di luar, between, di antara. Nah, jadi yang menunjukkan lokasi-lokasi seperti itu. Oke. Atau menunjukkan kata keterangan waktu. Kalau tadi kan subjek, predikat, objek, ada kata keterangan tempat sama kata keterangan waktu. Nah, kalau kata keterangan waktu berarti menunjukkan waktu. Misal in the morning, in the afternoon, ya, in the evening, on Sunday, on Monday, on January, on February dan sebagainya. Now, soon, right now, tomorrow. Kalau lusa, besok, tomorrow. Lusa itu bisa the day after tomorrow. Kalau kemarin, yesterday. Tonight, malam ini tuh tonight, bukan this night ya. This morning, this afternoon, this evening. Kalau malam ini tonight, bukan this night ya. Dia perkecualian. Every day, every time. Once a day, sekali sehari. Once a week, sekali seminggu. Twice itu 2 kali. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu menyebutkan jumlah ya. Jumlah. Once itu sekali ya. Once. Terus 2 kali itu bukan 2 times, tapi twice, dia perkecualian. 3 kali baru normal, 3 times, 4 times seperti itu. Sama halnya kalau kayak angka 1 sampai 10 aman. Biasanya kan kalau angka belasan dia pakai 10 ya, tetapi 11 dia pakainya 11, 12, 12, 13 semua 10 sampai 19, 13, 14, 15. Nah, jadi perkecualian itu di 11, 12. Nah, kita kesini ya. Kemarin kan verbal itu kalimat yang memang kata kerjanya memang dia berbentuk verb ya. Nah, kita kesini dulu yang paling dasar ya, kalau di dalam bahasa Inggris ya, kita ke present aja dulu ya. Nah, jadi kalau present tense itu kan dia termasuk tenses yang paling sangat sering digunakan ya. Dan present itu menunjukkan suatu yang menjadi kayak daily activities rutin, sesuatu yang mungkin kita sering omongkan. Ketika kita ngomong sama orang, pasti present ada, tidak ya. Kalau misal tenses yang membahas tentang masa lampau apa? Past tense. Kalau yang akan datang future. Nah, cuma kita ke present dulu ya. Nanti next tenses kita perdalam lagi. Nah, kan kalau di dalam bahasa Inggris gitu ya. Misalnya kalian masih ingat, kalau di present itu kalau subjeknya everyday dia what yang is. Kalau dia subjeknya she is dia has. Jadi seperti diajarkan itu. Masih ingat dikit. Nah, kita kesini. Jadi kan gini, kenapa bisa katakan kalau di dalam bahasa Indonesia misal ketika belajar, ketika saya, kamu, dia laki-laki, dia perempuan, kita ya udah pakai kata belajar kan, saya belajar, kamu belajar, mereka belajar kan gitu. Tapi kalau dalam bahasa Inggris terutama present, kata kerja itu akan menyesuaikan si subjek. Saya belajar I study, kamu belajar you study. Kalau dia perempuan yang belajar bukan study tapi jadinya studies. Jadi kalau I everyday kira dengan SKS, tapi kalau she dengan SKS itu berisinya kalau dalam bahasa Inggris terutama present. Nah, berarti kan ada kata kerja yang di NS,
s sama es. Nah, jadi kita ke sini. Jadi seperti yang pernah saya bilang sebelumnya, kalau dalam bahasa Inggris setiap ada perubahan dikit pada kata, entah itu hilangnya huruf, ketambahan huruf atau digantinya huruf, itu ada aturan. Kayak kemarin tunggal jamak, book jadi books misalnya, bus jadi buses, itu kan ada aturan. Sama halnya kalau dalam bahasa Inggris. Nah, kita ke tengah dulu. Jadi kalau kata kerja bentuk pertama, ketika dia ending hurufnya adalah huruf konsonan plus y, maka huruf y dihilangkan, diganti tambah es. Maka kalau yang belajar IUID dia pakainya study. Kalau yang belajarnya SHIIT maka jadi studies. Misal cry, kalau IUID pakainya cry, kalau SHIIT pakainya cries. Terus kita ke kanan dulu. Kalau kata kerja pertama, bentuk pertama endingnya o, s, h, t, c, h, x dan ss, maka untuk SHIIT ditambah es. Jadi nggak ada kata kerja yang ending s atau es atau William. Maka ketika pergi IUID pakainya go, tetapi kalau yang pergi dia laki-laki, dia perempuan, goes, bukan goes. Ya, meskipun akhiran itu kan dibaca es, ya nggak selalu dibaca es ya. Kalau ini goes ya, bukan goes. Was jadi wasses pakainya es biasanya, bukan es, bukan wasses gitu ya, wasses. Watch menonton, kalau yang nonton IUID, kalau yang nonton misal film itu she atau he maka watch. Secara umum hampir semua, kebanyakan kata kerja bentuk pertama itu ketika yang menggunakan SHIIT pakai s. Maka misal kalau saya makan, I eat, you eat, we eat, terus they eat. Tetapi kalau she atau he atau it atau hewan yang makan, dia jadinya eats. Itu yang paling dasar sekali. Jadi dia orang bener-bener gitu ya. Jadi kalau di kelas itu yang paling basic sekali itu ini play, IUID play. Kalau SHIIT ya she, dia atau it pakainya plays ya, bukan plays. Maka dari itu ketika kemarin saya sempat singgung ya, saya belajar karena saya kira dengan S maka I study. Kamu makan, kamu radian S padahal asli gembol. Tapi kan secara tata bahasa you eat. Murid-murid mengerjakan tes, murid-murid the students. Kenapa pakai do? Karena the student kata gantinya apa? They. Berarti they radian S maka do. Kalau seorang murid mengerjakan tes a student, kenapa pakainya does? Oh ini ya, ini belum ya. Oh ini perkecualian. Kalau ini IUID pakainya do, kalau SHIIT pakainya does ya, bukan does. Terus ini, kalau IUID pakainya have, kalau SHIIT pakainya has, bukan has. Oh ya, ini perkecualian. Saya lupa. Memiliki ya, itu mengerjakan bisa, melakukan bisa. Nah, seorang murid mengerjakan tes, seorang murid a student. Kalau seorang murid kan berarti dia bisa he, bisa she, maka dengan s maka does. Murid-murid belajar the students study, karena the students kata gantinya they, orang doyan s maka study. Seorang murid belajar bahasa Inggris a student, bisa she, bisa he, maka studies pakai s ya, studies. Kita duduk we sit. Nah, kalau dia perempuan tuh dia laki-laki yang duduk maka tinggal ganti s sits ya. Nah, guru berdiri teacher. Karena gurunya bisa she, bisa he, maka stands, berdiri. Jadi asalnya dari situ. Jadi kalau present tense ketika IUID maka kata kerjanya tanpa ending s ya. Tetapi kalau SHIIT maka kata kerjanya di ending s. Nah itu present, itu kalau di present. Kalau misal di past IUID SHIIT menggunakan verb 2, semua sama ya, verb 2.
Oke, mungkin masih ingat ya, verb 2 itu kan ada regular sama irregular. Kalau regular itu biasanya belakang dikasih ending D atau ed. Kalau irregular sesuatu yang memang dia namanya juga nggak beraturan. Misal eat, at, eaten. Terus kalau misal kayak kata go, pergi, verb 2 apa? Go. Verb satunya go, verb 2 bukan. When, verb 3 gone. Kalau verb satunya break, verb 2 broke ya. Verb 3 broken. Nah, terus misal apalagi ya? Ini nih. Write, menulis, verb 2 oke, verb 3 written. Nah, misal seperti itu ya. Next saat kalian sifat asal sendiri ya. Nah, jadi ya rumusnya nanti subjek, verb 2 dan sebagainya. Jadi hanya untuk tambahan aja ya. Tapi nanti mungkin saya lebih fokus ke penggunaan present dulu aja ya. Baru next bertahap saat present kita kupas tuntas. Sama misal Mistira bekerja, Mistira karena sebagai she works, Mistira mengajar karena sebagai she teaches. Nah, ibu memasak, ibu karena she maka cooks ya. Anak-anak berenang, anak-anak children. Karena kata gantinya they maka pakainya swim. Ayah father karena he maka pakainya reads ya, dan sebagainya. Anak laki-laki son karena dia sebagai he maka dia menggunakan plays. Aku karena aku raja yang s maka I go bukan I goes. Ini yang paling dasar. Terus kita ke sini itu kalau verbal ya, jadi jelas subjeknya I, we, they, she, it dan penjabarannya verbalnya jelas, mungkin bisa present atau past tense. Yang jelas intinya verbnya bisa diartikan. Tapi kalau pola nominal, pola yang kata kerjanya itu berbentuk to be, kemarin saya bilang ya, berbentuk to be. Kalau dalam bahasa Inggris to be itu nah kata kerja, cuma dia nggak bisa diartikan. Bedanya itu ya kalau nominal. Nah, present ada is, ada am, ada a. Siapa subjek yang menggunakan is? Siapa pronoun yang menggunakan is? He, she, satu lagi it. Siapa yang menggunakan am? Kalau a, they, you, satu lagi we. Terus kalau present dia hanya mengenal dua, was dan were ya. Was siapa yang pakai was? I, they, kok they bukan I, she, satunya he, satu lagi it. Kalau were maka you, we sama they. Maka diikuti oleh kata yang lain yang jelas bukan kata kerja ya. Jadi kan prinsipnya ketika ada subjek maka harus ada predikat. Nah, kalau tadi jelas-jelas saya mengajar, Bismillah mengajar, murid-murid belajar, saya makan, ayah membaca, ibu memasak, jelas ada kata kerja. Tetapi kalau di sini kan kalian nggak ada kata kerja, maka tugas kita. Maka kita munculkan kata kerja supaya kalimat itu komplit, ada subjek, ada predikat. Misal ya, kalian luar biasa ya, bukan you great, luar biasa. Di sini nggak ada kata kerja. Maka kita munculkan kata kerja, yaitu bentuknya to be. Jadi biar kalimat itu subjek, predikat, intinya itu. Nah, tetapi kata kerja ini kan nggak bisa diartikan kayak kata kerja yang tadi ya, karena dia fungsinya hanya melengkapi. Maka dari itu nanti subjek predikat itu sudah cukup. Kamu cantik, you beautiful nggak bisa. Cantik itu bukan kata kerja, tetapi dia lebih deskripsi sifat appearance ya, penampilan. Misal bukan you beautiful tapi you are beautiful. Kalian bisa, kita di sini bukan we here tapi we are here. Saya seorang murid, bukan I a student tapi I am a student.
Misal saya seorang pengacara, bukan I'm a lawyer tapi I am a lawyer. Nah, misal seperti itu. Jadi ketika tidak ada kata kerja menunjukkan kata kerja juga itu tergantung kita tensinya present atau past tense. Saya seorang guru, I am a teacher. Ya, I am ada subjek, ada predikat. Kalau saya bekerja sebagai guru, jelas ada kata bekerja, maka kita gunakan verbal. Nah, karena I ratu yang S, maka I work as teacher. Nah, S gitu ya. Ini sebelum ya. Panas ya. Ya, aku bahagia, bukan I happy tapi I am happy. Aku merasa bahagia, ada kata merasa, jelas kata kerja I feel, maka I feel happy. Aku dari Solo, I'm from Solo. Aku datang dari Solo, ada kata datang, maka I come from Solo. Beda. Oh ya. Yang terjauh mana ini? Pedan. Pedan atau pedan? Pedan. Pedan. Ya kan takutnya salah kok. Iya, apalagi kalau nama-nama daerah ya. Tadi sudah. Nah, itu kata kerja. Tapi ada kata kerja yang dia itu terkait. Kalau tadi kan kata kerja yang berkaitan dengan action ya. Ada beberapa, membaca, berlari, berjalan, belajar, apalagi ya. Kalau yang tadi bekerja, bermain dan sebagainya. Ada kata kerja yang dia itu relate dengan sesuatu yang berkaitan sama perasaan, emosi, persepsi. Kayak kata think, what is think? Think. Memiliki guess. Menebak, consider, mempertimbangkan, agree, setuju, feel merasa, believe, percaya, sinonimnya trust ya, believe me, trust, percaya aku deh maksudnya. Dog itu ragu-ragu, meragukan, listen, hear, listen mendengarkan, smell itu lebih ke mencium, kiss, tetapi smell itu lebih ke misal aroma makanan ya, nah seperti itu. Jadi biasanya nggak terlalu mendalam. Smell itu yang muncul masakan, aroma, look, melihat tapi lebih dekat. Sense itu kayak merasakan, have a sense, kayak punya rasa, perasaan, sense ya, make a sense ya, memastikan, lebih ke rasa biasanya. Belong, proses itu artinya memiliki. Jadi kalau menggunakan kata selain have, belong, proses atau on artinya memiliki. Posesif. Saya ingin memiliki ya dan apa proses. Dan sebagainya ya. Terus dia janji invest in noun, recognize, mengakui, remember, mengingat, understand, memahami atau kalau ini butuh, akhirnya dia aku tuh butuh kamu nih, dan sebagainya. Ini sebenarnya kok banyak sekali untuk kita ambilkan yang benar. Ini sebenarnya ini sama. Kita ke sini. Kita ke sini. Tak sedikit aja. Nah, ini. Kan kalau di dalam bahasa Inggris, kalau di dalam bahasa Inggris ada yang namanya kata kerja itu transitif ya. Transitif itu kata kerja yang bisa diberi objek. Biasanya dia bisa ditanyakan dengan kata apa, atau katakanlah biasanya bisa ditanyakan dengan apa. Misal katakanlah gadis itu membaca buku, apa sih yang dibaca buku misalnya. Terus kayak gini, I eat, saya makan, apa sih yang dimakan? Apel, jelas ya, bisa dikasih objek. Terus misal membaca apa? Buku. Nah berarti read itu transitif ya, ini aja just info. Menulis, write, menulis apa? Short story, jelas ya. Nah jadi bisa dikasih objek dengan kata apa, kita bisa tanya dengan apa.
memimpikan, membayangkan misal. Membayangkan apa bisa, mengerjakan apa bisa, belajar apa, mengajar apa. Nah itu bisa kita ditambahkan objek yang tadi ya. Jadi tetapi ada kata kerja itu namanya ini intransitif. Tidak bisa diberi objek. Apakah ada kata kerja yang tidak bisa dikasih objek ada? Misal berlari, berlari apa? Lari kecil? Bukan, kecil bukan objek ya. Misal berjalan, berjalan pagi, pagi bukan objek, keterangan waktu. Nah, jadi kenapa kok di dalam susunan kalimat itu cukup subjek dan predikat? Karena tidak semua predikat bisa dikasih objek. Berlari-lari apa? Lari pagi, pagi bukan objek, dia keterangan waktu. Objek itu kan cuma benda mati sama benda hidup tadi. Saya berjalan, berjalan dengan gemulai, gemulai bukan objek, dia cara. Misal apa? Tidur, tidur siang. Tidur apa? Tidur siang. Siang kan waktu, tidurnya di waktu siang. Tidur cantik, oh gaya tidurnya, bukan objek. Terus apa lagi ya? Tidurnya. Nah, caranya lah, tapi bukan objek. Terus misal apa lagi ya? Berlari, tidur, berlari, tidur, berjalan, menangis. Menangis apa? Nah, itu juga nggak bisa dikasih objek. Nangis kejer itu kan caranya. Terus apa lagi ya? Apa ya yang nggak bisa ya? Kayak kata kan datang. Saya datang aikam. Saya datang apa? Dari soal-soal saya datang dari. Kalau dari kan berarti dia lebih ke bukan objek tapi tempat. Terus saya datang tiba misalnya kayak kan, nah, itu sama nggak bisa dikasih objek ya. Terus misal kayak kata ini saya berdoa, pray, berdoa apa? Nah ya kan itu nggak bisa dikasih objek. Berdoa agar sehat Pak saya bantu, tapi kan dia juga bukan objek kan misalnya. Saya bersantai, relax, nah itu juga nggak bisa. Saya tidur, sama lagi ya, dan sebagainya. Nah, itu hanya untuk tambahan aja. Nah, terus ini nih, tadi kan kita bahas ini, namanya anti-DCD. Tudinya kalau present ada is and dan are. Kalau simple past tense just was dan were. Kita coba satu. Misalnya ya. Oke, coba ya. Fill in the blank by using is and or are. Ayat 2 is 3. Oke. 4 5 the books ya banyak. Maka kalau tunggal mesti pakai is. Kalau abi mesti jamak ya. Kalau just punyanya I, itu just punyanya I, jadi yang lain tidak akan bisa pakai kecuali I saja ya. Terus these cats you this is mesti is. Gak ada this ketemu nggak ada. My parents jadi seperti itu ya. Jadi subjeknya ketika dia tunggal dia pakai is, ketika jamak dia pakai. Oke, 1 my brother and sister, maka kata gantinya they, maka 2 3 4 ini apa ya? Oh iya, salah saya ya. Semua ya. My parents and I the books and the pen the cookies and the cake salah ya. Semua ya. Oh ini. Oke, nah kalau tadi is and dan sekarang was dan was, bukan was. Was itu cuci ya. Was dan was. I was ya. 2 were.
Tiga, they were. Empat, the little boy. The little boy, kata gantinya he, maka was. The weather, cuaca, was. We were. The movie was. Kata gantinya it kan. My parents were. The students were. 10 was. Hati ya. Jadi kalau was itu mesti untuk sesuatu yang tunggal. Bisa she, he, it. Kalau were bisa you, we, sama they. Udah salah nih, udah tahu bisa seperti itu. Terus ini nih Kak, sedikit juga yang namanya modal verb, kata kerja modal. Kata kerja modal itu kayak ini loh, kayak kata can alias dapat. Could itu bisa. May or may ya. May artinya boleh. Terus kalau yang ini could, might, would itu untuk verb 2. Kita bahas yang beberapa aja ya, kan itu dapat menunjukkan ability, kemampuan. May itu bolehkah? Boleh. Will itu menunjukkan akan, ya. Shall itu juga akan. Should itu seharusnya, kudu nih. Kalau mas, tulisannya mus ya, bacanya mas harus kudu ya. Jadi kalau should itu rada kalem, tapi kalau mas itu rada maksa, kudu. Dan sebaliknya, tahu itu. Terus bagaimana kalau meletakkan kata kerja modal? Maka kata kerja modal itu kan namanya kata kerja bantu, maka dia harus diletakkan setelah subject. Misal gini, I can solve, aku dapat mengatasi. I can read the book, aku bisa baca buku itu. I can meet you, aku bisa menemuimu. Jadi yang modal verb diletakkan setelah subject. You will finish your homework, I will go. You will study, we will meet together. Jadi seperti itu penulisan. They may join us for the picnic. Mereka mungkin ikut kita untuk piknik. You should eat more vegetables. Kamu seharusnya makan banyak sayur. I must remember. Aku harus ingat. Nah, jadi seperti itu. Jadi tadi ya, will, can, should, must itu selalu diletakkan setelah subject. I will fly. I will call you. I will meet you. You can join with us. Kau bisa ikut dengan kita. Jadi dia juga menunjukkan sesuatu yang kalau misalkan berarti menunjukkan kebisaan, kemampuan. The girl can swim. I can speak English a little, for example. Aku bisa ngomong bahasa Inggris sedikit-sedikit, menunjukkan kemampuan. Kalau mas menunjukkan maka sesuatu sifat. Anak laki-laki itu harus belajar ujian, makem, kudu sinau. They may join us. Ya itu boleh kok bantu kita untuk pergi makan. Aku boleh kok pergi ke konser. Kamu itu harus selesaikan tugasmu. Jadi kayak kewajiban agak paksa, agak paksa. Seperti itu. I should drink the medicine. Aku seharusnya minum obat. Berarti kayak saran. Oh iya ya, harusnya yang minum obat ya. Jadi lebih ke sesuatu yang saran, tetapi enggak yang terlalu maksa kayak mas. Ini hanya untuk tambahan aja sih. Tapi next kita dalam saat foto. Foto itu banyak kok sebenarnya. Oh iya, ini namanya ada yang namanya itu frasal atau kumpul. Jadi kalau kemarin mungkin masih ingat, kalau dalam kata benda itu kan ada namanya gabungan kata ya. Jadi ada kata terus ditambah kata menghasilkan makna hidup. Misal katakanlah playboy, flash disk, apa lagi ya? Handphone, misal. Nah, bisa juga. Terus apa lagi ya? Notebook, bisa juga
Slipcase, hardcase, hardware, software, waterfall, rainfall, ya kemarin ya, dan sebagainya. Ada yang namanya kata ketika digabung kata, dia menghasilkan makna baru atau makna yang mirip dengan unsur pembentuk. Kalau dalam kata kerja, apakah artinya? Dia bisa memiliki arti yang similar meaning atau different meaning dengan pembentuk. Misal seperti ini, ya. Kalian ini dikata bangun pagi, get up. Get up itu kan dia terdiri dari dua kata. Kalau tadi kata kerja yang kita bahas kan menggunakan satu kata saja kan. Tapi kalau merasa atau perform, kata benda atau kata kerja majemuk, dia terdiri dari satu kata kerja, satu jenis kata yang lain. Dimana ketika dia digabung artinya kebanyakan itu berbeda dengan unsur pembentuk. Get itu mendapatkan up ke atas. Get up kan bukan artinya lonjak-lonjak juga kan, tapi artinya bangun, get up. Jadi dibentuk dari unsur get dan up. Nanti kira-kira kalau untuk verb 2-nya, maka yang dia harus dirubah adalah bukan get. Verb 2-nya got, verb 3-nya gotten. Maka kalau bangun pagi menggunakan past tense maka got up. Give away, ya, give memberikan, away jauh. Setelah memberikan apakah kabur? Nah, give away membagi secara cuma-cuma. Kalau misal ini verb 1 kan, kalau verb 2, verb 2-nya give apa kira-kira? Give, verb 2 get, verb 3 given. Maka kalau give away verb 2-nya adalah give away. Jadi yang dirubah itu yang depan ini. Tinggal sesuaikan apakah dia regular atau irregular. Bukan belakangnya yang kita ubah, tapi kata depan. Terus take off. Pernah mendengar kata take off? Ya. Ya. Take mengambil off, mematikan. Ya kan enggak ya. Take off melepas, mengambil. Stay. Verb 2 kira-kira apa? Verb 1-nya take, verb 2 verb 3 taken. Nah, ya. Terus look for. Look itu melihat, for untuk, artinya mencari. Look for itu mencari. Terus saya ambil familiar aja ya. Go away, pergi sana, go away. Way maksudnya ya. Terus kayak tadi kita bilang, turn on, menyalakan, ya, turn sama on, switch on. Terus kalau mematikan, turn off sama switch off. Ini untuk yang kaitan sama lampu listrik cahaya. Terus kalau menaikkan untuk volume suara, turn up. Nah, up biasanya naik. Kalau turun biasanya down. Nah, turn down maka menurunkan untuk volume suara, ya, bukan menurunkan barang, beda ya, beda. Terus kata ini ya, ambil aja ya, kayak kata take off tadi sudah, get up sama wake up sudah, pick up pernah, pick up kan jemput, pick up, give up, don't give up, pernah dengar kata don't give up artinya menyerah, jangan menyerah, don't give up. Give memberi up ke atas ya, nggak bisa diangkat gitu ya, don't give up. Terus saya kata apa lagi ya, make up, ada kata make dan up. Keduanya make apa kira-kira? Make, M-A-D. Ketiganya sama make. Tapi kan nggak bisa diartikan membuat ya, make up. Terus kayak kata ini nih, ambil lagi lagi. Calm down. Pernah dengar kayak kata calm down, tenang dong, tenang, sabar, calm down. Maksudnya itu ya kayak meredakan mood, ya, meredakan malam, ngadengke maksudnya itu ya. Terus ini kayak kata brush up, drop out. Kata do, drop out itu maksudnya yang mengeluarkan dari pendidikan. Do itu dari kata drop out, artinya mengeluarkan dari sebuah tempat maksudnya. Terus apa lagi ya, get away, pergi berlibur. Terus kayak kata hang on. Pernah dengar kata hang on? Kalau orang telepon hang on tuh gue tahan. Biasanya kalau di film apa hang on, tahan sih. Teleponnya jangan tutup maksudnya. Hold on tuh tunggu sebentar. Hang on atau hold on tuh sama.
Terus banyak sih banyak up juga. Pass way, pass out, pick out, put off, ya. Bentar. Runway, runway. Nah, ini juga cukup familiar dengan runway ya. Terus show off, memamerkan, menunjukkan sesuatu. Show off, ini orangnya show off banget nih, maksudnya itu pamer, show off ya, gitu. Satu juga. Terus pernah dengar kata workout? Workout, nah latihan atau pemanasan. Atau warm up juga sama, warm up atau workout alias kan latihan, pemanasan dulu ya, lebih ke fisik biasanya. Gitu ya, jadi maksudnya itu adalah kemampuan verb. Jadi ada kata kerja yang dia terdiri dari dua kata gitu ya. Cuman ya memang beberapa itu sudah vakum ya, jadi ya kita bisa belajar keduanya. Jadi ya verb yang dia terdiri dari kata sama terdiri dari dua kata. Tapi untuk verb 2-nya dan verb 3 yang berupa kata depan. Banyak sekali sebenarnya ya. Cuman mungkin kurang familiar ya. Ini cuma maaf. Untuk familiar aja ya, kayak kata apa ya, letih. Nah, kalau regular ya. Terus yang terakhir ada namanya regular, irregular. Regular verb itu ketika biasanya endingnya d atau ud. Kalau irregular itu namanya juga nggak beraturan ya. What is this stuff apa? Misalnya this stuff mengganggu. Terus kayak kata ini and selesai mengakhiri, follow mengikuti, freeze membeku ya, freeze ya. Terus invite mengundang ya. Terus kayak kata join sama dengan follow alias mengikuti, sama follow sama join ya, sama. Terus kalau ini nih match, match bisa artinya permainan, tapi bisa juga apa? Match itu menyesuaikan, matching maka menyesuaikan ya. Open tadi sudah. Kalau order memesan, kata lain selain order booking, book ya, BOOK misalnya. Bacanya kan pernah dengar kalau misal saya sudah order tempat, kalau misal ya sama-sama artinya memesan, tetapi ada beberapa versi bahasa Inggris. Kalau order itu dia lebih ke benda makanan, mau order makanan. Order tempat pernah? Enggak pernah. Biasanya pakai apa? Booking atau reservasi. Katanya reserve bahasa Inggrisnya, reserve. Sudah reservasi tempat, sudah booking tempat, booking ruangan, booking misal katakanlah room, mesti booking atau reservasi. Pernah order room? Order tempat? Enggak. Mau booking makanan? Enggak ada. Reservasi makanan? Enggak ada ya. Jadi sama-sama pesan tetapi konteksnya beda. Protect. Proteksi melindungi ya. Shop itu sama dengan buy. Shop. Iya, shop itu belanja. Dari kata shop. Shop bisa artinya toko, bisa artinya belanja. Tergantung konteks juga. Shop ya. Biasanya tuh beberapa kasus di beberapa aplikasi itu bukan buy tetapi shop. Biasanya. Coffee shop ya. Shop bisa artinya toko. Kalau coffee shop ya maksudnya kafe ya. Kalau pas lewat, pas tuh lewat maju gitu. Kalau packing, maka dari kata packing, membungkus, ya seperti itu. Ambil beberapa aja ya. Deliver dari kata apalagi ya ini establish. Biasanya kalau di beberapa akun toko EST maksudnya di membangun atau mendirikan. Karena kalau misalnya kalian tahu akun itu EST since maka dibangun sejak atau
didirikan sejak. Establish. Gather itu mengumpulkan, tapi lebih ke orang ya. Gather itu sama dengan collect, tapi collect itu benda, kalau gather itu orang. Family gathering. Tuh. Nggak ada, kalau collect itu lebih ke orang. Apakah pernah collect people? Enggak. Ya, mesti stamps, barang ya. Hanya sampel aja ya, kalau irregular berarti sesuatu yang verb 1, verb 2 itu berbeda kayak tadi kalian bilangnya. Eat and eaten, write, wrote, written, read, wrote, broken, dan sebagainya ya. Next, kita akan bahas ini lebih lanjut saat sebelum tenses. Udah selesai. Jadi kata kerja itu cukup banyak ya saya bilang. Ini buku komplit ini nama sekawan. Tujuh mana ini? Oh tujuh. Yang satu nggak masuk. Belum masuk. Oh belum masuk. Oh ya. Iya. Oh iya. Ya sebentar ini cepet sih. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.